Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, senang rasanya kita berjumpa lagi di XTMJ, Sapaan Tengah Minggu Jumat. Hari ini kita akan kembali membahas tentang integritas. Tapi kita bicara dari sisi konsistensi. Saudara, mari kita sebelum memulai renungan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami, pelayanan kami di tengah dunia. Pada saat ini kami ingin kembali sejenak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami untuk kami memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam pelayanan kami hari demi hari. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam tangan-Mu, tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya, di dalam perjalanan, kalau Bapak Ibu sedang di dalam perjalanan, lebih nyaman yang mana? Di jalan yang mulus atau di jalan yang bergelombang, bergejolak gitu ya? Banyak lubang, banyak polis tidur, banyak macam-macamnya. Nah, kalau suruh milih, Bapak Ibu Saudara akan pilih yang mana? Ya, tentu kita akan milih jalan yang lebih mulus, jalan yang nyaman, jalan yang tidak naik turun dan lain sebagainya. Saudara, demikian juga dengan konsistensi. Ketika kita bicara tentang integritas, kita perlu melakukan yang namanya konsistensi. Konsisten, terus menerus, tidak hanya sekali dua kali, tapi dilakukan setiap hari, setiap saat. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca sebuah bacaan dari Yohanes 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 3 sampai dengan 6. Saya akan membacakannya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, Yohanes mengingatkan bahwa kalau kita mau menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini percaya kepada Tuhan, maka yang perlu dilakukan tidak hanya sekedar perkataan gitu ya, tidak hanya sekedar oh ya saya mengaku dan lain sebagainya, tapi juga di dalam perilaku, di dalam kehidupan sehari-hari. Di ayat yang ketiga dikatakan, kalau kita mengenal Allah, kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi tidak hanya mengatakan, oh saya kenal betul, saya rajin ke gereja dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tapi juga melakukan menuruti perintah-perintahnya. Jangan berani kita ngomong kita kenal, tapi untuk menuruti perintahnya aja kita nggak mau. Di ayat 4 Yohanes katakan ia adalah pendusta. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh menuruti perintah Tuhan, maka di dalam Dia ada Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima, dengan itu kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Dan di ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Saudara, menarik di sini Yohanes tidak menggunakan kata yang lain di sini. Dia katakan ia wajib hidup. Hidup berarti apa? Keseluruhannya, tidak hanya satu bagian, tidak hanya misalnya ketika ia masak, ketika ia makan, tidak. Hidup semuanya. Ketika ia berkendara, ketika ia di sekolah, ketika ia di kantor, ketika ia di rumah, itu
ia mau menunjukkan Kristus setiap saat, setiap waktu, dimanapun. Jadi sekalipun ketika kondisi pandemi seperti ini, kita tidak dapat ke gereja, berkumpul bersama-sama, tapi persekutuan itu dengan Tuhan tetap kita lakukan. Sekalipun kita di rumah, sekalipun kita tidak, merasa tidak ideal dan lain sebagainya. Karena kesetiaan kita mau hidup seperti Kristus yang telah hidup. Saudara, ini panggilan kita. Kita dipanggil untuk setia dan konsisten, berintegritas sebagai seorang Kristen, tidak hanya sekali dua kali, tapi terus menerus, karena kita hidup seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kita mau menghidupi kehidupan kita sehari-hari, menjaga integritas kita sendiri? Mari kita hidup seperti Kristus telah hidup bagi kita. Ia setia dari awal kehidupannya sampai wafat, bahkan bangkit dan juga kenaikannya ke surga. Dan tentu Kristus tetap setia sampai selama-lamanya untuk kita. Maukah kita juga menunjukkan kesetiaan itu, menunjukkan integritas kita, tidak hanya di mulut tapi juga melalui tingkah laku, perilaku kita. Mari kita menjaga integritas kita dengan konsisten. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur. Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan berikan kami kemampuan untuk boleh mempertahankan integritas kami dengan konsisten. Bapa, kami ingin terus dengan konsisten juga mengasihi Engkau. Kami ingin juga dengan konsisten melakukan perintah-perintah-Mu. Tidak hanya mengatakan kami percaya, kami hidup dalam Engkau, tapi kami mau melakukannya. Sehingga kami boleh jadi contoh, kami boleh jadi teladan bagi banyak orang yang melihat perilaku kami, melihat tingkah laku kami. Kami serahkan kehidupan kami, langkah pelayanan kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, demikian kita telah menyelesaikan STMJ kita. Terima kasih yang telah menonton hingga menit ini. Terima kasih telah setia selalu menantikan STMJ. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Tetap sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.